Ya, Iya, Pak. di screenshot dulu tuh. Ya, screenshot. Oke. Mungkin ada beberapa yang saya berikan penjelasan ya. Ini sudah tadi yang dijelaskan Ade Rizky yang ini ya, Ade Rizky ya. Untuk Iya, PCl, jadi keadaan dasarnya perhatikan. Kemudian atom P tereksitasi. Ya tereksitasinya ini satu elektron dari 3s tereksitasi ke orbital D ya, sehingga muncullah ini ada eksitasi kemudian hibridisasi sp3d. 5 orbital hibrida sp3d yang sekarang sudah memiliki tingkat energi yang sama. Kalau Sona tuh satu 3s berbeda dengan 3p, 3p berbeda dengan 3D, tapi setelah terjadi hibridisasi ya 5 orbital ini menjadi sama tingkat energinya. Kemudian atom P dalam PCl5 masing-masing elektron dari orbital hibrida, setiap orbital hibrida ada satu elektronnya dan satu atom Cl yang akan terikat dengan atom P masing-masing juga membawa atau menyumbangkan satu elektronnya sehingga terjadilah pemasangan elektron. Jadi ada 5 elektron yang berpasangan di setiap orbital yang terbentuk. Ya, tinggal tumpang tindinya tadi yang harus diperjelas ya, mengarah ke pojok-pojok dari trigonal bipiramida. Ini yang dikatakan tadi ya, untuk bentuk SF6 adalah mengarah ke pojok-pojok dari oktahedral dan orbital hibridisasi yang terbentuk adalah sp3d ya, sp3d. Kemudian tumpang tindih antara orbital hibrida sp3d2 ya. Jadi sp3d2 dengan hibridisasi antara sp3d2 dengan orbital apa? Rizky, F. orbital dari F itu apa? Orbital tumpang tindih P, jadi Pak. Orbital P, Pak. P ya, PZ ya, dari atom F, 2 VZ ya, 2 VZ dari atom F. Kemudian ini NH4 plus mengarah ke pojok-pojok tetrahedral. Kemudian untuk NH3 ya, jadi mengarah ke pojok-pojok dari trigonal piramida ya. Walaupun memang ada di sini ada hibridisasinya adalah sp3 kan. Sp3 itu mengarah ke pojok-pojok tetrahedral, tetapi bentuknya untuk yang satu di sini kan ada satu elektron yang tidak digunakan dalam ikatan atau ada satu PeB, maka ya ini kan yang tidak yang memang sudah berpasangan elektronnya, satu elektron yang memang dikatakan sebagai pasangan elektron bebas atau elektron yang tidak digunakan dalam pembentukan ikatan. Jadi hanya ada 3, maka ada 3 atom H yang akan berikatan, satu elektron dari atom H masing-masing itu akan berikatan dengan 3 elektron dari sp3 ya, sehingga terbentuk adalah sp3 ya, akan tumpang tindih dengan 1s dari H ya. Demikian juga untuk yang H2O. H2O itu tetap ada sp3 tapi dia mengarah ke pojok-pojok dari untuk orbitalnya. Orbital yang digunakan mengarah ke pojok-pojok dari apa? Kan awalnya kan tetrahedral. Kalau tetrahedral, kalau dua dua hanya ikatannya, dua ikatan yang terbentuk, maka bentuknya adalah huruf V, ya, huruf V untuk dua orbital yang digunakan. Oke, berikutnya kita tinjau terkait dengan teori orbital molekul. Tadi teori ikatan valensi sudah, ya. Sebelum kita masuk ke teori orbital molekul, ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang khususnya pembentukan ikatan kovalen ditinjau dari teori ikatan valensi. Ada yang ingin bertanya? Silakan.
Tidak ada. Oke, kita lanjut dulu ya terkait dengan teori orbital molekul. Perhatikan slide-nya masih muncul di Anda. Iya, ada, Pak. Oke, jadi asumsi dari teori ini, apabila dua buah inti atom berada pada jarak seimbang, kemudian ditambahkan elektron-elektron, maka elektron-elektron tersebut akan memasuki orbital-orbital molekul yang terbentuk dari gabungan orbital atom yang ada dengan cara kombinasi linear dari orbital-orbital atom. Jadi ini dalam kaitan dengan teori orbital molekul ya. Jadi kombinasi linear dari orbital-orbital atom. Ya. Coba ini untuk molekul H2 misalnya. Si bonding ya. Jadi untuk si bonding ini perhatikan ini si H1SA tambah si H1SB. Ini ada dua atom H, ya kan? Ini satu atom, ini juga satu atom. Jadi untuk si bondingnya H1SA tambah H1SB atau di bonding sama dengan si A tambah si B. Kemudian untuk si antibonding, perhatikan kalau untuk antibonding hanya bedanya ini dikurangi. Jadi si H1SA kurang si H1SB atau digambarkan si antibonding sama dengan si A kurang si B. Nah, apabila satu elektron diisikan, jadi ini untuk satu H, untuk atom H, jika satu elektron diisikan, orbital bonding dari molekul itu adalah C1, si bonding 1, sama dengan si H1SA, 1 tambah si H1SB2. Jadi ini untuk molekul misalnya H2+. Ini kalau hanya ada satu elektron, ya, kalau satu elektronnya. Jadi ini perhatikan lanjutannya. Untuk molekul dengan dua elektron, seperti pada H2, maka psi merupakan bentuk dari psi untuk masing-masing elektron. Coba perhatikan, psi sama dengan psi bonding 1, ya, dikurangi dengan psi 2, gitu ya, psi bonding 2. Perhatikan untuk psi H1SA 1 tambah psi H1SB2 kali psi H1S2 ya ditambah dengan psi H1SB2. Ini penjumlahannya saja ya. Ini dijumlahkan untuk yang diklasifikasi dulu untuk yang sama ya. Yang sama diklasifikasi untuk H1SA kemudian H1SA2. Jadi ini diklasifikasi untuk yang sama, kemudian ditambah dengan si H1SA1 kurang si H1SB2. Kemudian tambah ini ya, si H1SB1 kurang si H1SA2. Jadi ini diklasifikasi untuk yang sama ya. Yang A dengan A, kemudian B dengan B. Kemudian ini perhatikan untuk yang A, ini ya, untuk yang ini ya, si H1SA1 kali si H1SB2 ditambah dengan si H1SA2 kali si H1SB1. Itu akan membentuk psi kovalen. Kemudian psi ioniknya itu adalah yang balikannya ya. Yang kebalikannya adalah psi 1H1SA1 kali psi H1SA2 ditambah dengan psi H1SB1 kali psi H1SB2.
Jadi ini untuk pembentukan ikatan ya untuk yang kovalen dan ioniknya. Jadi dalam kaitan dengan teori orbital molekul ini merupakan kombinasi linear dari orbital-orbital atomnya. Nah, bagaimana perbedaan antara psi bonding dan anti bonding? Ini pada orbital bonding, fungsi gelombang atom-atom penyusun molekul itu saling memperkuat pada daerah di sekitar inti atom, sedangkan pada orbital anti bonding, mereka itu orbital-orbital itu akan saling menghilangkan dan membentuk node di antara dua inti yang ada. Nah, Anda perhatikan distribusi elektron pada molekul H2 tadi itu ditentukan oleh kuadrat dari fungsi gelombang yang ada. Jadi si bonding kuadrat itu sama dengan si A tambah si B kuadrat. Atau si A kuadrat tambah 2 si A si B tambah si B kuadrat. Kemudian untuk anti bondingnya, perhatikan untuk yang anti bonding itu adalah kurang ya. Jadi si A kurangi dengan si B kuadrat. Sehingga yang terbentuk adalah si A kuadrat kurang 2 si A si B tambah si B kuadrat. Ini untuk si bonding dan anti bondingnya. Ini yang tadi yang dikatakan node ya. Jadi ada node-nya. Jadi simpul-simpul yang terbentuk ini untuk gambar ya, ada macam-macam gambar yang terbentuk ya. Jadi untuk yang keadaan bonding ini dapat dilihat ya. Ini ada penjelasannya di sini terkait dengan gambar ini. Jadi pada keadaan bonding, kedua inti atom diperisai oleh adanya rapatan elektron yang tinggi di sekitar inti, sedangkan tolakan antar inti berkurang dan tarikan elektronnya oleh inti itu akan bertambah. Dan hal ini menyebabkan terjadinya penurunan energi dari suatu molekul. Ini perhatikan lagi, ini yang tulisan merah. Pada keadaan antibonding, karena rapatan elektron di antara dua inti rendah, maka tolakan antar inti bertambah kuat, sedangkan gaya tarik terhadap elektron akan berkurang, sehingga diperoleh keadaan yang kurang stabil. Ya. Jadi ini perhatikan untuk yang bagaimana proses pembentukan untuk molekul H2 ditinjau dari teori orbital molekul. Jadi diagram tingkat energi untuk molekul H2, perhatikan di sini untuk si A dan si B. Jadi untuk molekul H2 kan masing-masing menggunakan satu elektron. Jadi satu elektron dari atom H, satu elektron lagi dari atom H yang lainnya. Jadi ini yang si A dan si B. Kemudian di sini ada bonding dan anti bonding. Jadi perhatikan untuk ini adalah orbital-orbital atom. Jadi orbital atom, ini juga orbital atom yang satunya. Jadi kalau dua atom H berarti menggunakan dua orbital, ya, dua orbital yang digunakan dalam proses pembentukan ikatan. Jadi dua orbital ini, satu adalah orbital bonding dan satunya adalah orbital anti bonding. Kemudian perhatikan ini ada satu elektron, ini satu elektron dari H, ini juga satu elektron dari H yang lainnya. Nah, sekarang pengisian elektron dalam orbital untuk orbital bonding dan anti bonding, kita harus perhatikan dulu tingkat energinya, ya. Kita harus perhatikan tingkat energinya. Kita harus memasangkan dulu elektronnya, dua elektron itu harus dipasangkan dulu, baru kita akan masuk lagi ke tingkat energi yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi untuk ini, jadi untuk si bonding, jadi dua elektron ini langsung berpasangan. Kan hanya ada dua elektron, berarti dia langsung terisi pada orbital bonding. Jadi si bonding langsung terisi dengan dua elektron. Jadi kebolehjadian total menemukan elektron dalam ruang itu merupakan integral dari si kuadrat dt dan harganya adalah 1. Jadi si bonding ya. Jadi si kuadrat dt itu sama dengan 1. Jadi hasil integralnya. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau secara keseluruhan
dalam kaitan dengan pembahasan terkait dengan teori orbital molekul, memang kalau Anda lihat mungkin dari turunannya ini, ya, Anda mungkin masih apa ya, agak bingung gitu ya. Tapi kalau dalam pembentukan teori orbital molekul, Anda cukup lihat ini saja dulu, ya. Ini itu asal usulnya ya, yang tadi ya. Tapi dalam proses pembentukan ikatan kovalen berdasarkan teori orbital molekul, kita lihat bagaimana orbital-orbital yang digunakan dalam pembentukan ikatan. Jadi kalau misalnya orbital pada H2 berarti ada dua orbital yang terlibat, ya, satu orbital S dari H, kemudian satu orbital S juga dari H yang satunya, sehingga ada dua orbital yang digunakan. Jadi kombinasi linear dari orbital 1s dan 1s. Jadi membentuk bonding dan antibonding. Sekarang perhatikan lagi untuk overlap orbital-orbital atom. Jadi pada ikatan kovalen, kekuatan ikatan adalah sebanding dengan besarnya ataupun keefektifan tumpang tindih dari orbital-orbital atom yang ada. Jadi semakin besar daerah tumpang tindih antara orbital, semakin kuat ikatan yang terjadi. Begitu juga keadaan sebaliknya. Pembentukan ikatan akan selalu diarahkan pada terjadinya tumpang tindih orbital atom yang maksimal. Jadi beberapa bentuk tumpang tindih dari orbital S, P, D diberikan pada gambar. Ini ya. Jadi ini untuk yang ini ya, yang nantinya ada gambarnya nanti ya. Jadi untuk pembentukan orbital molekul sederhana dari molekul-molekul diatomik. Ini kita lihat ya untuk molekul diatomiknya. Pembentukan molekul yang memiliki tingkat energi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat energi orbital atom semula harus memenuhi persyaratan. Satu, tumpang tindih yang terjadi antara dua orbital harus positif. Tadi ya sudah, tanda fungsi gelombangnya harus positif. Tingkat energi dua orbital atom yang akan melakukan tumpang tindih adalah sesama mungkin. Jadi seperti tadi dijawab di awal, ada yang mengatakan bahwa 1s tumpang tindih dengan orbital ya, itu perhatikan tingkat energinya, ya. Jadi tingkat energinya haruslah yang sama tingkat energinya atau yang hampir sama, sesama mungkin. Sesama mungkin itu bisa saja berbeda. Artinya boleh sama, boleh hanya berbeda sedikit perbedaan tingkat energinya. Tapi kalau sudah jauh perbedaan tingkat energinya, maka tidak akan terjadi tumpang tindih itu. Gitu ya. Beberapa contoh orbital sederhana yang terbentuk dari tumpang tindih orbital-orbital atom sejenis ini diberikan pada gambar ini. Jadi untuk ini sigma 1s jadi 1sa tambah 1sb. Kemudian sigma ya bintang ya sigma bintang 1s ya sama dengan 1SA kurang 1SB. Yang bintang inilah yang antibondingnya. Ya. Jadi ini yang sigma 1S, ini yang bonding. Sigma bintang itu adalah yang antibonding. Kemudian sigma 2S, 2SA tambah 2SB. Ya. Untuk antibondingnya adalah 2SA kurang 2SB. Kemudian perhatikan lagi di sini untuk 2 sigma 2P. 2P ini ada macam-macam ya. Ada 2P ya. Kemudian ada 2P antibonding, kemudian ada P ya. Ada P2. P2PY. Kemudian ada P 2PX ya. P2PY kemudian ada P2PX. Kemudian ada antibondingnya, P antibonding ya, 2PY dan P antibonding dari 2PX. Ini nanti untuk gambarnya perhatikan nanti ya, ada gambarnya. Ini. Jadi adapun diagram tingkat energi yang disederhanakan, molekul diatomik dengan atom-atom yang sama. Ini untuk atom yang sama, misalnya N2.
Coba perhatikan untuk N2. Ini untuk molekul N2. Terlihat ini gambarnya? Iya, Pak. Iya, terlihat, Pak. Oke, ini untuk molekul N2. Ini saya geser nih gambarnya. Nampak? Ini untuk yang Na, Nb. Na, Nb ini adalah untuk molekul N2, ya. N2, jadi ini N yang satu, ini N yang kedua. Jadi ini disimbolkan adalah N, atom N yang satunya, ini atom N yang satunya lagi. Jadi perhatikan, ini adalah konfigurasi elektron dari atom N. Ini yang perhatikan dulu yang di sini. Ini perhatikan kursornya yang saya ini, ya. Jadi yang sebelah kiri dulu kita perhatikan semua. Untuk N yang sebelah kiri. N yang sebelah kiri adalah kalau konfigurasi dari nitrogen adalah 1 S berapa? 1 S 2. 2S2, 2P3, Pak. Oke, 1 S2, 2 SD, 2 dan 2P3. Perhatikan ini yang sebelah sini. Jadi tingkat energinya kan beda-beda. Tingkat energi dari atom N ini kan memiliki tingkat energi yang berbeda-beda untuk setiap orbital. Orbital S tingkat energinya berbeda dengan 2S. 2S berbeda dengan 3P. Ini perhatikan nih. Kemudian di sini juga ada nitrogen yang satunya lagi, atom nitrogen yang satu. Sama, posisinya sama dengan yang nitrogen yang A tadi. Ya, untuk nitrogen, atom nitrogen yang satunya juga sama, 1S, 2S, 2P. 1S2, 2S2, 2P3. Ya. Jadi masing-masing ya dengan atom ya. Kemudian ini kita belum menggambarkan jumlah elektronnya ya, belum menggambarkan elektronnya yang ada di dalam orbital masing-masing orbital. Perhatikan untuk 1S. 1S dengan 1S. Tidak boleh 1S dengan 2S. Tidak boleh tumpang tindih antara 1S dengan 2S. Karena berbeda tingkat energinya. Nah, ini yang dikatakan tadi di dalam pembentukan teori orbital molekul. Kita lihat saja bagaimana kombinasi dari orbital-orbital atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Nah, untuk 1S dengan 1S, itu akan membentuk orbital pi bonding dan pi antibonding. Bukan pi, tapi sigma. Sigma bonding dan antibonding. Jadi yang satunya turun tingkat energinya, yang satunya naik. Ya, jadi ada penurunan dan kenaikan tingkat energinya untuk yang dua orbital tadi. Ini yang tadi yang karena dari rumusan tadi ya ada kombinasi tadi. Anda lihat terbentuk bonding dan antibonding. Jadi ini ada dua orbital. Jadi pi bonding dan sigma bonding dan sigma antibonding untuk 1S. Kemudian 2S. 2S juga terbentuk sigma bonding dan sigma antibonding. 2S. Bagaimana? Kenapa Jalisman? Oh ya, wes. Kemudian untuk orbital P, perhatikan lagi untuk orbital P, ini ada 3 orbital. Ini yang unik ya di orbital P. Tadi yang sudah melibatkan untuk 3 orbital P. Jadi proses pembentukannya untuk orbital molekulnya, terbentuk orbital molekul, kombinasi linier dari orbital-orbital atom membentuk orbital molekul. Coba lihat untuk orbital P-nya, ini terbentuk pi bonding, sigma bonding, sigma antibondingnya ini. Ya, jadi ini bonding, antibonding. Kemudian ini akan terbentuk lagi pi bonding. Tadi yang pi bonding itu ada 2 orbital ya. Ada 2 orbital, yakni PX dan PY, gitu ya. 2 PX dan 2 PY. Dan ini terbentuk pi bonding ya. Kemudian pi antibonding. Ini pi bonding dan pi antibonding. Dengan catatan dua orbital ini memiliki tingkat energi yang sama, degenerate. Untuk
P bonding, dua orbital itu memiliki tingkat energi yang sama. Tapi untuk sigma bonding itu berbeda tingkat energinya dengan yang P bonding, ya. Kemudian P antibonding itu lebih rendah tingkat energinya dibandingkan dengan yang sigma antibonding. Jadi P antibonding itu lebih rendah tingkat energinya dibandingkan dengan yang sigma antibonding. Jadi ini untuk yang kombinasi linear orbital-orbital atom dari masing-masing atom N, dua atom nitrogen membentuk orbital molekul. Jadi ini perhatikan untuk diagram bagaimana tingkatan-tingkatan energi yang dimiliki oleh orbital molekul N2, ya, molekul N2. Ini kita sekarang kalau elektronnya diisikan itu akan diperoleh konfigurasi elektron berdasarkan teori orbital molekul. Ini kita belum masuk ke pengisian elektronnya dalam orbital, ya. Sekarang ada tambahannya. Ini banyaknya ikatan yang ada, perhatikan banyaknya ikatan yang ada dalam suatu molekul di atomik dinyatakan dengan orde ikatan atau OI yang dapat ditentukan harganya dengan persamaan OI sama dengan 1/2 kali NB kurang Na. Apa itu NB? NB adalah jumlah elektron yang menempati orbital bonding, kemudian Na adalah jumlah elektron yang menempati orbital anti bonding. Jadi kita bisa menentukan apakah ikatannya ikatan tunggal, apakah ikatan rangkap dua, ataukah ikatan tunggal. Kita lihat dulu harga dari orde ikatannya. Jadi kalau orde ikatannya 1, maka ikatannya adalah ikatan tunggal. Jika orde ikatannya 2, berarti ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Ya, seperti itu untuk menentukan. Ya, jadi teori orbital molekul dapat juga digunakan dalam meramalkan jumlah ikatan, ya, ikatan atau jenis ikatan yang ada dalam suatu molekul. Kemudian ikatan antara dua buah atom semakin kuat dengan semakin bertambahnya orde ikatan yang ada. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana kekuatan ikatan yang ada pada masing-masing atom. Jadi untuk N2, kemudian O2 dan Cl2, tentunya N2 dengan ikatan rangkap 3 lebih besar atau lebih kuat, ya, dibandingkan dengan O2 dibandingkan dengan Cl. Oke, suatu molekul di atomik akan dapat diperoleh apabila orde ikatannya adalah 1. Kemudian ini perhatikan lagi untuk konfigurasinya. Apabila suatu molekul mempunyai orde ikatan 0, maka ia akan bersifat tidak stabil dan tidak mungkin terbentuk molekul itu. Penulisan konfigurasi elektron dari suatu molekul di atomik sederhana adalah mengikuti urutan sebagai berikut. Ini urutannya tadi berdasarkan ini, ya. Berdasarkan gambar ini maka diperoleh, ya. Ini berdasarkan urutan ini, ya. Jadi dengan adanya urutan ini maka diperoleh nih konfigurasinya. Sigma 1s, sigma antibonding 1s, sigma 2s, sigma antibonding 2s, 2p, ya, sigma 2p, kemudian P2p, P antibonding 2p dan sigma antibonding 2p. Berikut diberikan beberapa contoh molekul di atomik homo dan heteronuklir serta molekul-molekul poliatomik sederhana. Jadi ini ada contoh yang tadi, ya. Ini untuk N2. Jadi diagram orbital molekul N2 seperti yang digambar tadi, orde ikatan N2 adalah 3. Jadi antara dua atom N dengan molekul N2 terdapat sebuah ikatan rangkap 3 yang terdiri dari 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, apa ya? Ini sigma 1s2, sigma 1s antibonding 2, sigma 2s2, sigma 2s antibonding 2. Ini 2p2,
2P4, Pi 2P4. Atau diringkas ini untuk cara penulisannya ya. KK 2S2 Pi apa ya? Ini sigma 2S antibonding 2 dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Dari mana asal usul ini? Kalau memang Anda tidak bertanya, dari mana asal usulnya? Ini kan ada 1S2, 1S2 ya, antibonding 2, kemudian Pi 2S, sigma 2S2, sigma 2S antibonding 2. Anda tahu ini dari mana asal usulnya? Ya, gimana Celesman? Oke, asalnya dari mana? Oke. Good. Ya, jadi Anda harus perhatikan ya jumlah elektron yang ada di dalam ikatan ya. Jumlah elektronnya. Coba ini saya minta Anda menuliskan ini dulu, gambarkan dulu ini untuk N2, kemudian isi elektronnya. Ini kan belum terisi elektron ini. Ya. Nitrogen berapa jumlah elektronnya? Elektron valensi. 5. Oke. Berarti 5 elektron itu yang pada 2P. Coba ini diisi semuanya. Satu nitrogen itu elektronnya berapa? Nitrogen jumlah atomnya berapa? Nitrogen itu berapa elektron? 7, Pak. 7. Ya. Ada 7. Sekarang yang 7 itu diisikan di sini. Jadi 1S2 2 elektron ya. 2S2 ada 2 elektron, 2P 3, 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron ya. Di masing-masing orbital ada 1 elektron. Demikian juga ini. Jadi di sini ada 2 1S2, ini 2 elektron, di sini juga 2 elektron, di sini 3 elektron. Ini masing-masing orbital terisi 1 elektronnya. Oke. Sekarang pengisian elektron dalam orbital ini di sini akan terisi dulu 2. Cara pengisiannya diisi dulu dari tingkat energi yang terendah. Ya, isi 2 elektron di sini juga 2 elektron, ya. Ini diisi 2 elektron, di sini juga 2 elektron, ini 2 elektron, di sini lagi 2 elektron. Kemudian cara pengisian yang di orbital P yang harus diperhatikan. Ya. Yang diperhatikan adalah ini ini kan 2P3 kan? Betul. Kalau 2P3 berarti ada berapa keseluruhan elektron pada N2? Ini kan 2P3, ini juga 2P3. Berapa elektron keseluruhan? 6. Nah, cara pengisiannya coba perhatikan semua cara pengisiannya. Cara pengisian elektron di sini harus diisi 2 dulu. Jadi sigma bonding 2 elektron ya. Berarti masih ada sisa berapa elektron lagi yang belum diisikan? 4. Ada 4. Caranya mengisi yang 4 ya. Ini harus terisi dulu ya. Ini 1 elektron, elektron kedua yang di sini. Ini kan sama tingkat energinya ya, sama. Jadi karena sama tingkat energinya, maka ini harus diisi 1, elektron keduanya di sini. Elektron ketiga dipasangkan, elektron keempatnya baru dipasangkan. Ya. Jadi semua elektron ini membentuk pasangan ya. Semua elektron membentuk pasangan. Di sini ada berapa elektron? 4 ya. Di sini ada 2. Masih ada lagi elektron yang tersisa? Sudah, Pak. Tidak ada. Berarti tidak ada elektron yang terisi di sini. Pi antibonding dan sigma antibonding tidak terisi elektron. Jadi yang terisi elektron ini semuanya berpasangan ya. Di sini 2, 2, 2, 2. Ini juga 2 elektron. Di sini 2 elektron, 2 elektron. Ya.
perhitungan OI tadi. Coba buktikan bahwa OI-nya sama dengan 3. Buktikan, coba. Tadi ya, kita menentukan orde ikatan. Orde ikatan itu menentukan apakah ini ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau rangkap 3. Tadi rumusnya ada kan? Rumusnya adalah nih 1/2 NB kurang NA. Bonding kurangi anti bonding. Ya. Jadi jumlah elektron pada bonding dikurangi dengan jumlah elektron pada anti bonding. Coba dihitung nih, elektron pada bonding dan anti bonding. Perhatikan dulu yang bonding berapa elektronnya. Yang pada bonding berapa elektron? Coba dibuktikan. Ya. Ya, terus orde ikatannya 3. Dari mana 3? Itu buktikan tuh. 1/2 dari 6. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya coba. Coba perhatikan rumusnya. Rumusnya adalah OI sama dengan 1/2 kali NB kurang NA. Buktikan bahwa hasilnya adalah 3. Karena ikatan tadi dikatakan N2 itu adalah ikatan rangkap 3. Betulkah? Berapa orbital bonding terisi berapa elektron? Bonding. Orbital bonding berapa elektronnya? Ada berapa? Rahmatia. Mana Rahmatia? Abjul. Rahmatia Abjul. Ada? Ya. Ada berapa elektron pada orbital bonding? Susah ditentukan? Nurul, berapa elektron yang ada pada orbital bonding? Ya, tidak kedengaran suaranya. Nurul, tidak dapat dengar suaramu. 7, Pak. Siapa? Ada Rizky, berapa elektron? 7 semua, Pak. 7. 7 semua pada orbital bonding berapa elektron? Betul 7. 5, Pak, 5. Betul 5. Yang lainnya? Betul 6. Pak. Ya? Orbital bonding, coba perhatikan kembali tuh gambarnya. Perhatikan semuanya. Dapat lihat gambar ini yang saya tampilkan sekarang? Ada, Pak. Dapat lihat ini? Sekarang perhatikan yang Iya, bonding. dapat lihat, Pak. Ini orbital bonding, 1. Ini orbital bonding, yang kedua. Ini orbital bonding. Ini bonding. Tuh. Ini anti bonding.
antibonding, antibonding. Nah, tadi kan elektronnya kan terisi di sini 2. Berapa elektron keseluruhan? Kalau N2, jumlah elektronnya adalah, kalau N2 itu berapa jumlah elektron keseluruhan? Satu nitrogen itu, atom nitrogen berapa elektronnya tadi? 7. 7. Kalau ada 2, kalau 2 atomnya, 14. berapa jumlah elektron? 14, Pak. 14. Makanya tadi kan ada 14, itu kan terisi di sini semua kan? Ini ada 2, jadi 4. Di sini 2 lagi, 6. Di sini 2 lagi, 8. Di sini 2 lagi, 10. Di sini lagi 2, 12. Di sini 2 lagi kan? Ada 14 elektron. Nah sekarang total elektron yang ada pada orbital bonding berapa? Ini bonding. Pak. Ya, Lama. betul sekali. Jadi ini ada 10 elektron pada orbital bonding. Kurangi dengan jumlah elektron pada antibonding. Di sini ada 2 elektron antibonding. Ini 2 elektron antibonding. Di sini 0 antibonding. Ini 0 antibonding. Berapa keseluruhan? 4. 4, Pak. 4. Berarti 1/2 dikali 10 kurang 4. 4. 10 kurang 4 berapa? 6, Pak. 6, Pak. 6 kurang 1 kali 1/2. 3. Makanya jadi 3, Pak. 3. Ya. Iya, Pak. Jadi caranya menentukan untuk orde ikatan. Jadi orde ikatannya adalah 3. Ya. Itu orde ikatannya menjadi apa ya? Sama dengan 3. Oke. Sekarang sudah terbukti bahwa N2 itu adalah ikatan rangkap 3. Nah, sekarang untuk konfigurasi N2-nya sendiri dari teori orbital molekul tadi, maka ini P ini ya, yang ini ya. Coba Anda catat kembali yang ini, kemudian nanti tinjau lagi dengan sesuaikan dengan ini. Berarti ini adalah sigma bonding 1s2 ya. Ini ya yang tadi. Jadi bonding sigma bonding 1s2 baru sigma antibonding 1s2 kemudian sigma bonding 2s2 ini kan 2s ya. Kemudian sigma antibonding 2s2 berikut adalah sigma bonding 2p2 kemudian pi bonding 2p2 dan pi bonding 2p2 ya. Bisa dipahami ini? Ini untuk ya, yang tadi yang ini. Slide-nya tidak bergerak, Pak. Ya, bagaimana? Slide-nya tidak bergerak. Oh, Nah, itu iya. sudah. Sudah. Jadi ini ya, langsung Pi2P4. Kalau tadi kan kita jabarkan ini ya. Nih. Ini kan kita jabarkan. Nah, langsung tadi konfigurasinya 2P4 sama ya, sama dengan yang tadi. Dia 2P4 karena di sini catatannya adalah tingkat energinya kan sama nih. Ini kan sama tingkat energinya yang 2P nih. Pi bonding itu ada 4 elektron di sini tapi di sini ada sama tingkat energinya. Maka ditulis 2 Pi bonding 2P4. Boleh juga dijabarkan Pi 2P X2 dan Pi 2P Y2. Bisa sampai sini? Bisa dipahami? Jadi untuk teori ya, untuk pembahasan terkait dengan teori orbital molekul. Nah, jadi ini ya konfigurasinya tadi ya. Jadi konfigurasi elektron. Sekarang ini ada latihan. Jadi ini kumpul-kumpul lagi tuh ya tugasnya ya. Ini sudah di screenshot ini. Jelaskan berdasarkan teori orbital molekul pembentukan ikatan pada F2. Tuliskan konfigurasi elektron molekul tersebut yang kayak tadi tuh ya. Tentukan orde ikatannya F2 itu ikatan rangkap, ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3.
Kemudian tuliskan konfigurasi elektron molekul Be2. Tentukan orde ikatan pada molekul Be2 dan apakah molekul Be2 dapat ditemukan. Nah, ini menarik tuh. Sebenarnya ini cuma 2 soal saja ya, 2 soal. Silakan di screenshot ya. Sudah selesai? Screenshot? Iya, sudah, Pak. Oke, jadi ini Sudah, nanti Pak. tambahan tugasnya. Itu saja ya untuk ya, ini untuk molekul tadi yang molekul homonukleer, ini untuk yang heteronukleer misalnya pada molekul HF ya nanti ya untuk NO ini untuk yang heteronukleer. Saya pikir itu saja dari saya pembahasan kita pada teori orbital molekul. Jadi ini sebagai latihan saja ya, latihan dan silakan dikerjakan bagaimana untuk penjelasannya. Kemudian untuk yang molekul diatomik heteronukleer sama penjelasannya dengan yang tadi, hanya saja bagaimana penggambaran tingkat energi dari orbital-orbital yang digunakan dalam pembentukan ikatan. Ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi untuk molekul NO. NO berarti ada nitrogen dan oksigen, berbeda atom-atomnya, ya. Karena berbeda atom-atomnya, maka perhatikan juga orbital-orbital yang terlibat dalam ikatan tentunya akan berbeda tingkat energinya, ya. Tingkat energi 1S dari atom H itu berbeda dengan 1S dari atom N. Itu berbeda tingkat energinya, tidak sama, walaupun sama-sama 1S, ya. Jadi 1S dari H tidak sama tingkat energinya dengan 1S dari nitrogen. Jadi perbedaan tingkat energi dua orbital itu perlu juga untuk diperhatikan. Kalau untuk nitrogen dengan oksigen kan hanya berbeda sedikit tingkat energinya. 1S dari N dengan 1S dari O tidak terlalu jauh berbeda. Tapi 1S dari H itu berbeda jauh dengan 1S dari N atau dari O. Makanya penggambarannya juga akan berbeda. Untuk yang tingkat energi orbitalnya yang berbeda. Saya pikir itu saja dari saya terkait dengan perkuliahan hari ini sampai dengan teori orbital molekul kita sudah bahas. Silakan jika ada pertanyaan dari Anda, ya. Silakan, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, diklarifikasi, ya, atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, atau langsung pada penyelesaian tugas. Tadi ya tugasnya sebenarnya 2 nomor saja tuh tugas tadi tuh, cuma dijabarkan sampai pada penulisan konfigurasi elektronnya. Itu saja dari saya. Silakan jika ada yang ingin bertanya.